Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikotama, selaku host dari Biar Farm Podcast. Kali ini saya kedatangan salah satu dari bisa dikatakan orang yang ingin speak up di dunia persampahan ini. Mungkin ada problem sampah yang mungkin bisa dia sampaikan di sini. Yang jelas permasalahan sampah yang ada di mana? Hamparan Rawang ya? Sungai Penuh khususnya tuh Hamparan Rawang lah. Khususnya Hamparan Rawang ya? Iya. Mungkin sebelumnya itu aku nggak tahu juga nih motif dari siapa namanya tadi? Muhammad Ibn Iqbal. M. Iqbal, panggilan? Panggilan Iqbal. Panggilan Iqbal. Kok bisa berani tampil di Biar Farm Podcast? Kontak saya awalnya itu kontak melalui komentar ini ya, komentar YouTube-nya Pak Hendra Gustomi Iya, di masalah sampah juga kan. masalah sampah juga kan. Katanya kontak terus abang chat secara personal dan Iqbal hadir ke sini Di gitu. sini. Oke, mungkin bisa diceritain dulu nama lengkapnya siapa, terus juga kesibukannya apa gitu. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Ibn Iqbal. Saya berasal dari Hamparan Rawang. Saya alumni Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2018. Tahun 2018. Iya. Oke. Sekarang ini aktif di mana aja nih? Mungkin organisasi apa gitu? Saya aktif di organisasi, kalau di Rawang itu ada namanya IPPR. Aktif di kepemudaan tapi bergerak di sosial. Oke, contohnya seperti apa tuh sosial? Bidang sosial dan kerohanian. Contohnya kemarin ada buka forum Ar-Rahman, khususnya untuk siswa yang ada di Hamparan Rawang yang mau ikut, sepertinya contoh didikan subuh, buka forum tentang kajian Islam, itu Oke. ada setiap hari Minggu di Masjid Raya Rawang. Oke. Kita alihkan lagi nih ke permasalahan sampah. Mungkin sampah ini bisa dikategorikan kegiatan sosial juga ya? Iya. Ya, mungkin bisa dijelasin nih, kenapa ingin speak up mengenai permasalahan sampah? Karena aku nggak tahu nih Iqbal backgroundnya apa, atau kontak via komentar YouTube-nya Pak Hendra Gustomi tadi gitu. Mungkin bisa dijelasin? Kenapa? Untuk masalah speak up sampah, itu dari keresahan, melihat dari keresahan masyarakat sekitar di Hamparan Rawang. Oke, kita bicara dulu ya dalam ruang lingkup Hamparan Rawang. Kita jangan dulu bicara masalah Sungai Penuh gitu. Hamparan Rawang dulu aja deh, yang sempit gitu, yang ya ruang lingkupnya kecil gitu. Kenapa? Ada apa nih di Hamparan Rawang? Sebelumnya yang kita ketahui, faktor pertamanya tuh Indonesia ini emang daruratnya sampah. Oke. Lagi darurat sampah. Dan di Hamparan Rawang itu ada yang namanya air sempit. Hulu di air sempit itu tempat pemberhentian sampah yang berasal dari daerah-daerah mudik. Tunggu. Air sempit ini nama daerah, Air sempit itu nama dusun. nama dusun, Iya. nama desa gitu. Bukan. Bagian dari desa Simpang Tiga Rawang. Oke. Terus? Itu kalau kita nyampe di ujung air sempit, atau bisa dikatakan perbatasan air sempit dengan Tanjung dan Tanah Kampung, Ya. itu seperti lautan sampah. Seperti lautan sampah. Gimana tuh? Sampah plastik, sampah seperti kayak ada TV bekas, kasur bekas. TV bekas. Iya, Serius? serius. Sampah dari mulai sampah terkecil dan sampai terbesar itu ada di sana. Padahal di SMP itu tempat pemancingan, tempat orang nyari makan, tempat ikan yang kita makan, ikan yang kita konsumsi, itu berasal dari sungai yang ada sampah yang lebih banyak. Oke, ini lokasinya di air sempit Di ya? air sempit. Oke. Nah, gebrakan peduli ini dimulai sejak kapan? Sejak awalnya komentar atau speak up tentang sampah yang ada di air sempit itu pada tahun 2020. 2020. Dan 2021 pernah. Setiap tahun saya pernah speak up, tapi tidak pernah ternormalisasi. Oke. Sekali lagi, kalaupun ternormalisasi, itu ada hambatannya di sana, Pak. Apa tuh?
Ini rahasia ya Bang, sebenarnya itu rahasia atau rahasia umum di masyarakat Hamparan Rawang. Oke. Kalau di ujungnya air sempit atau di ulunya air sempit itu adalah kerambah. Ada kerambah, kerambah di tepi sungai. Keramba ini apa? Tempat lele lah, Oh. yang hidup lele di tengah sungai. Tapi kan ada sampah. Nah, di ujungnya ya Bang, di ujung itu di daerah Tanjung Muda atau perbatasan Tanjung Muda dengan Tanjung Bunga. Oke. Jadi sampah yang dari air sempit tadi itu nggak bisa ngalir karena ada kerambah. Karena ada keramba. Ya, Jadi sampah yang tadinya banyak nih, ya, lautan sampah yang dikatakan Iqbal tadi ya, mengalir terus terhambat karena ada keramba tadi. ya ada kerambah. Oke. Dan informasi yang saya dapat, kerambah itu milik dari salah satu anggota DPR. Aduh. Siapa tuh? Nggak usah disebut nama ya Bang. Gak usah disebut nama. Ya, tapi udah anggota DPR udah wah gitu. Dan tunggu, saya juga baru tahu nih. Ya, Saya juga baru tahu yang punya anggota dewan kita. mungkin kalau punya pribadi bisa dikatakan tapi keluarga dari anggota dewan tadi. Keluarga dari anggota dewan itu Ya. sendiri. Oke, mungkin kita nggak sebutin namanya kali ya. Yang jelas ada salah satu anggota dewan yang mempunyai itunya bisnis ya ini. Bisnis lah Bang. Nanti kan lelehan kan dijual. Dan kalau ada di undang-undang tentang sungai ya Bang, itu pernah baca kemarin, dilarang, pokoknya dilarang apa ya, memperhambat aliran sungai lah. Kalau ini jatuhnya memperhambat aliran sungai. Oke, menarik sih. Cuma yang jelas kita kesampingkan itu dulu ya. Ya. Yang jelas ini anggota dewan ini tahu nggak sih kalau kerambanya Keramba. dia ini bisa menghambat aliran sungai dan bisa menghambat apa tadi penumpukan bisa memicu penumpukan sampah tadi. Kalau dilihat dari orang yang punya penglihatan ya Bang, mungkin bisa Bang. Emang nggak ada space untuk sampah, ataupun selain sampah pun lewat di sana itu nggak ada space-nya Bang. Oke. Mungkin banjir ya, banjir yang ada di belakangnya Tanjung atau di air sempit, di ujung air sempit, itu bisa jadi karena itu juga Bang. Bisa jadi karena itu. Iya, Karena keramba tadi. iya, Oke, mungkin ini bisa jadi perhatian juga untuk pemerintah-pemerintah. Saya di sini tidak memihak ke siapapun. Saya peduli dan insya Allah nanti ke depan saya juga kerjasama kolaborasi dengan LH, Dinas LH, Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, sama Pak Kadisnya juga Pak Pak Wawan. Saya ya itu tadi yang jelas saya di sini turut prihatin akan kejadian itu tadi. Yang jelas kita coba solusikan bersama-sama. iya. Kita kan dari tadi kan bicara masalah gitu kan, tanpa memberikan solusi gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak unek-uneknya? Kalau untuk permasalahan sampah dari sungai, dan juga kalau di Rawang itu untuk pembuangan sampah emang minim ya. Untuk TPS lah kan, tempat pembuangan sementara itu memang minim. Soalnya Hampar Rawang ini kan besar, terus penduduknya lebih banyak. Setiap TPS, setiap desa cuma satu TPS-nya. Ada 2 desa tapi 1 TPS. Itu yang bikin sampahnya itu meluap lah di Hamparan Rawang. Oke, itu salah satu faktornya juga Ya. Terus faktor yang selanjutnya tuh dari penglihatan saya, ada sih mobil sampah lewat di Hamparan Rawang, tapi tidak masuk ke daerah seperti daerah Air Sempit, daerah Air Sesat,
daerah yang kecil-kecil jalannya itu susah untuk truknya masuk. Oke. Ya, karena saya tahu tuh kalau jalan di Tanjung ya. Ya, Jalan di Tanjung tuh emang sempit. Dan juga Tanjung itu kalau di Kota Sungai Penuh terkenal sekali dengan banjir. banjir. Nah, kira-kira kenapa tuh menurut Iqbal? Apakah karena sampah sampah aja atau ada apa? Kalau Kenapa? masalah banjir di Hamparan Rawang, khususnya di Tanjung ya, faktor sampah itu emang ada, dan penyebab dari banjir itu emang adanya sampah. Terus kalau masalah faktor lainnya itu mungkin jadi PR buat kita semua, itu perlu perhatian khusus lah dari pemerintah, dua pemerintah lah, kabupaten dan kota. Soalnya aliran ini di Desa Tanjung bukanlah sungai yang milik Tanjung, tapi milik bagian Sula, Depati 7 gitu. Ya, sungai apa sih namanya? Batang Merau. Batang Merau kan ya? Itu milik antara kabupaten kota. Itu perlu perhatian khusus lah dari dua pimpinan, dua pemerintahan. Pemerintah kabupaten dan kota. Kota. Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota Iya. gitu ya. Oke. Sejauh ini Iqbal kan pernah mencoba untuk speak up. Nah, speak up ini kemana? Ke LHK atau speak up ke kantor desa atau kemana gitu? Nah, kemarin speak up bikin video itu bukan untuk pencitraan, bukan juga untuk melihat dan siapa saya, keberanian saya, bukan. Oke. Tapi saya di sini mewakili keresahan masyarakat. Saya di sini mewakili lingkungan. Kalau tergenangnya sampah itu pencemaran lingkungan yang sangat fatal. Oke. Apalagi di daerah yang tempat kita menghirup udara kan, daerah tempat saya bermain waktu kecil. Oke. Itu saya mewakili keresahan dari masyarakat. Kalau nggak ada yang berani bersuara, kenapa tidak? Itu yang saya pikirkan. Oke, dan siapa lagi? Siapa lagi? Nggak mungkin kita suruh anak SD. Di sana tempat permainan SD, tempat anak Iya, SD iya, mancing. iya. Nggak mungkin kita suruh anak SD yang berbicara. Malulah. Dan kita waktu itu kita sebagai mahasiswa, dan kita tahu artinya mahasiswa itu adalah agent of change. Oke. Nah, dan juga saya peduli terhadap sosial, saya speak up lah, saya booming lah video saya ke media sosial seperti WA, TikTok, Instagram, dan FB. Oke. Dan video apa tuh? video saya speak up waktu di SMP kemarin. Oke. Benar. Ini ada videonya, Bang. Boleh lihat? Boleh. Bentar, saya coba lihat. Di mana? Di Facebook? Ini di Facebook ada, tapi saya save di TikTok juga, Bang. Oh, di TikTok. Ya. Oke, kita coba cek di TikTok. Anak TikTokers nih, guys. Tidak lah. Oh, enggak ya. Oke. Sorry, Bang. Oke, lanjut. Penasaran videonya seperti apa? Nih. Coba. Video ini terinspirasi dari Pandawara Group, kisah orang pemuda yang memotivasikan kita terhadap pedulinya lingkungan sampah. Dari Pandawara Group, kisah 5 orang pemuda yang mengembalikan rasa kepercayaan kita peduli Oh, ini sampahnya ya? Ya, terhadap sampah. Ih, banget nih. Para rawang, desa dusun Ada rumput-rumputnya juga nih, kiri Iya. kanan kiri kanan. kebanyakan sampah karena camat, kepala desa yang kurang karena tidak terlihat dan tidak pernah menginjak. mungkin tempat ini tersembunyi, Bang. Sekarang Tersembunyi ya? Tersembunyi dan jarang, kalau nggak mungkin lah petinggi-petinggi kita mau datang ke sana. Nggak mungkin lah, soalnya tersembunyi, Bang. Tapi ini akses jalan ke Tanjung, jalan ke Tanah Kampung, tembus ke Jembatan Layang. Nah, ini jalannya udah sempit nih. Pernah lewat di sini nih. Jalannya udah diaspal padahal, Bang. Padahal jalannya udah ada Iya. ya. Kemarin sempat booming kan di Facebook. Alhamdulillah tanggapan positif lah dari orang yang ikut peduli, dibikin story lah, diteruskan postingannya, dan Oke. kemarin juga dapat ini langsung dibilang aja kan, pasca videonya tuh di booming,
itu dapat panggilan dari pihak PU, Oke. Mungkin- PU mana? PU kota. PU Kota Sungai Penuh. Ya. Mungkin mereka melihat video yang dari Iqbal, tapi ditelepon kan, bilang syukurlah dari omongan orang kan, syukurlah ada yang speak up, ada yang berbicara tentang sampah. Kami mau normalisasi, tapi kendalanya kerambah tadi. Oke. Tunggu. Ya. Abang coba rangkum dulu ya. Ya, Artinya di sini pemerintah sudah ingin melakukan penggalian tadi, normalisasi Iya. tadi. Tapi kendalanya di kerambah tadi. Kerambah. Oke, ini PR juga nih Kerambah nih. Kerambah itu tidak 1 dan 2, Bang. Malahan lebih banyak. Tapi katanya punya anggota dewan tadi. Iya. Punya salah satu anggota dewan tadi. Nah, ada yang salah satu punya anggota dewan. Terus di Tanjung Bunga Oke. itu ada yang namanya Desa Perikanan. Maksudnya gimana tuh? Desa Perikanan, desa yang berpotensi ternak ikan kan. Oke. Tapi ternak itu di tengah sungai, Bang. Siapa yang mengkonsep nih, Bang? Orang yang di desa lah menurut Abang. Nah, enggak mungkin kalau ternaknya di tengah sungai, kerambah tadi di tengah sungai, itu menghambat aliran sungai ini, Bang. Oke. Mereka memikirkan, ini desa perikanan untuk mereka, tapi tidak memikirkan orang yang berada di sini. Oke, berarti Abang rangkum lagi ya. Ya. Balik lagi ceritanya tadi. Artinya sekarang pemerintah sudah berupaya ingin normalisasi ya bahasanya. Normalisasi sampah tadi yang ada di desa air sempit tadi ya. Tapi terkendala dengan keramba-keramba ini tadi. Iya. Oke, mungkin kita diskusi lah sama LH ya. Mencoba rencananya ke depan ingin konten juga nih sama dinas LH mengenai permasalahan sampah yang ada di sini. Di balik lagi ke tadi, sejauh ini respon masyarakat dan respon pemerintah sudah ada, tapi terkendalanya di sana tadi ya. Ada. Masyarakat cukup terbantu lah dari video yang kemarin kan. Iya. Soalnya kemarin habis bikin video, terus di SMP ujung Sempit itu ada tempat bermain kan, tempat kami ngumpul kan. Jadi waktu-waktu baru-baru video itu di booming, banyaklah tanggapan dari masyarakat. Terima kasih sudah berbicara. Dan ada nggak tanggapan dari kayak camat lah, kayak gitulah, dan anggota dewan kita lah, orang tuh bilang kan. Iya. Kebetulan orang PU nelfon, ada lah, bilang kan. Syukurlah alhamdulillah. Tapi sampai sekarang belum ada normalisasi karena ada hambatan yang tadi. Masyarakat senang kalau itu bisa dinormalisasi atau bisa dipecah masalahnya, karena di sungai sempit, di jalan sempit itu udah banyak pemukiman warga. Apalagi di ujung-ujung itu udah ada rumah-rumah baru kan. Orang udah berani untuk tinggal di sana, Bang. Mungkin next time boleh lah ya ajakin Bang ke sana. Boleh, Bang. Bang penasaran nih. Maksudnya ya selama ini kan cuma lewat aja tuh di sana. Emang saya tahu nih jalan di arah Tanjung itu kan. Tapi nggak tahu titik di mana sampah ini bertumpuk. Lokasi tepatnya di mana, Bang masih belum tahu gitu. Ya, kalau di sampahnya itu mulai dari sampah kecil, sampah plastik. Yang kita tahu itu sampah yang susah untuk diproduksi lagi oleh alam itu adalah sampah plastik. Ya. Susah. Dan kebanyakan yang tergenang, kebanyakan yang berhenti di air sempit itu adalah sampah plastik. Kasur, kayak TV, ada lemari juga.
Serius kasur. serius. Serius. Terus yang bikin Segede ini ya, kasur. Ya. yang bikin udara kita tercemar itu ada yang buang hewan kan, kayak kucing, kayak kemarin ada sapi, Iya. ada anjing, dan berhentinya di air sempit itu bang. Udaranya kalau udah jadi bangkai itu menyengat bang. Itu kadang sampai 1 minggu masih nyengat. Oke. Artinya ini berawal dari keresahan masyarakat. Ya. Terus ada salah satu orang yang berani speak up, buatlah konten di sana, dan akhirnya masyarakat merespon positif, pemerintah pun juga merespon positif, tapi terkendalanya di keramba. Itulah rangkumannya ya. Iya. Mungkin lebih ke tidak konten ya bang. Kalau konten itu orang yang punya tujuan untuk ada feedback baginya. Kalau saya tidak konten. Saya menggunakan media ini sebagai tempat Curhat. saya berbicara. Keresahan gitu. Karena nggak ada ruang buat kita bicara Ya, sekarang. ya, betul. Susah buat cari ruang buat anak muda untuk berbicara. Dan itu yang bikin anak muda di Sungai Penuh susah untuk berbicara. Padahal kita punya anak muda yang punya unek-unek yang bagus. Ya, keresahan yang mungkin bisa jadi potensi untuk memberikan solusi lah, Iya. kira-kira seperti itulah ya. Iya. Oke, menarik. Ya, nanti kita coba obrolin lah ke Dinas LH Siap bang. sama Pak Kadisnya. Gak tahu, tadi saya salah sebut atau gimana? Saya lupa, mohon maaf Pak, nama Bapak. Pak Wawan ya, aku lupa. Ya itulah pokoknya. Nantilah ngobrol lagi. Yang jelas gini, kita dari tadi membicarakan masalah tanpa memberikan solusi. Gitu kan. Ya kan? Nah, mungkin di sini sebenarnya juga sempat ngobrol sama Pak Kadis, sama teman-teman komunitas juga. Rencananya ingin dibentuk tuh komunitas peduli sampah yang ada di Kota Sungai Penuh dengan ya program-program edukasi lah, program turun ke lapangan juga. Nah, Abang juga salah satu tim medianya lah di ya support system media lah di komunitas ini. Gak tahu dibentuknya kapan, cuman akan gitu, semoga. Karena ini tujuannya juga mulia kan, ingin membasmi sampah, meminimalisir sampah yang ada di Kota Sungai Penuh. Karena permasalahan sampah yang di Kota Sungai Penuh ini sangat-sangat urgent, mengingat lokasi TPA yang masih dalam tanda kutip konflik, dan juga kita belum melihat dari sisi AMDAL-nya kan. Dia emang harus ada gebrakan baru. Iya. Salah satunya kemarin Pak Hendra Gustomi itu tadi, dia punya produk semacam TPS 3R namanya. Pabrik lah, saya katakan pabrik yang bisa menampung sampah-sampah, diolah jadi produk yang bisa dijual ke orang-orang dan memiliki nilai ekonomis gitu. Jadi mungkin dari Iqbal ada produk yang bisa ditawarkan nggak? Atau solusi lah, solusi dari Iqbal yang bisa Iqbal sumbangkan untuk Kota Sungai Penuh. Baik bang, kalau untuk masalah solusi mungkin ada terpikirlah gebrakan, ide-ide, dan sekarang udah jalan, bisa dikatakan 45% udah jalan, dan itu butuh support dan butuh tim lah, dan sedang mencari teman-teman yang satu pemikiran dan satu punya kreativitas yang tinggi dan setuju dengan pendapat saya kan bang. Oke. Tentang masalah solusi ini bang. Oke, apa tuh solusinya? Jadi saya speak up, saya lihat masalah sampah yang di Ampang Rawang atau di Sungai Penuh ya bang. Itu saya lihat itu jadi masalah, jadi PR bagi pimpinan-pimpinan dari tahun ke tahun. Masalah sampah Ya. ini. Soalnya kalau ada debat perilaku nih, itu ada pertanyaan tentang sampah. Berarti sampah ini darurat dong. Masalah sampah belum terselesaikan di Kota Sungai Penuh. Nah, jadi dari speak up dari tahun 2021, 2022, 2023
udah 3 tahun, nggak ada solusi dari pemerintah, dan sekalipun ada solusi itu bersifat sementara. Nah, jadi saya kan berasal dari Palembang, dan kita jalan lah, kita pergilah ke Palembang, dan terbukalah pikiran-pikiran, ide-ide yang ngelihat ide-ide yang dari provinsi lain kan. Ide itu bagus, kenapa tidak kita bawa ke Kerinci, ke Sungai Penuh. Nah, jadi dapatlah ide tentang tentang ojek sampah. Ojek sampah. Ya, Oke. baru dengar Bang? Iya, baru dengar. Kalau Yang kita tahu kan ojek pangkalan, ojek pangkalan, ojek terus juga online. ya, ojek online gitu kan. Nah, ojek sampah ini memakai aplikasi, Bang. Dan sekarang alhamdulillah saya punya kawan juga di Palembang. Kami lagi merancang aplikasi untuk ojek sampah di Sungai Penuh. Oke. Goalsnya apa tuh? Goalsnya untuk membantu pemerintah, Bang. Untuk membantu pemerintah mengurangi setidaknya mengurangi sampah yang akhirnya berada di TPA. Oke. TPA ini kan sampah kita nih meluap di sana, Bang. Iya. Tak tertampung kan? Iya. Apalagi sampah kita bisa dikatakan bisa digabung di Kabupaten Kerinci kan. Nah, jadi kalau saya salah maaf Bang. Terus adanya ojek sampah itu bisa setidaknya mengurangi sampah yang akhirnya berada di TPA. Dan ada sampah ada yang kita daur ulang seperti sampah plastik. Itu bisa kita daur ulang dan bisa kita bisa berjual berharga yang lebih tinggi, bisa kita ekspor. Oke. Seperti bola biliar itu Bang. Artinya Contohnya ada nilai ekonominya di sana. nilai ekonominya. Ya? Oke. Oke, terus. Contohnya bola biliar itu berasal di sampah plastik tuh. Iya. Itu kita bisa kita ekspor tuh. Nah, dengan adanya ojek sampah, selain pemberantasan masalah yang ada di sampah, kita juga kita juga menolong nih adanya lapangan kerja bagi orang-orang yang butuh kerja. Iya. Dengan adanya Membuka lapangan pekerjaan. Oke. Dengan adanya gebrakan ini, saya butuh tim lah, butuhkan kawan yang sepemikiran dan support dari kawan supaya masalah sampah yang ada di Kota Semeru ini bukan selesai bukan, tapi terkurangi lah. Ya, meminimalisir. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Ya, menarik. Semoga 100% ya. Ya, amin. Semoga 100% aplikasinya bisa diimplementasikan untuk di Kota Sungai Penuh ini. Mock-up-nya udah ada? Kayak semacam prototype lah bentukan aplikasinya. Atau masih dirancang? Masih dirancang. Coming soon ya, semoga. Soalnya kita lihat tadi ya, sudah kita bicarakan, kayak daerah-daerah yang terpencil, daerah yang tidak bisa masuk truk sampah. Jadi orang tuh buang kemana sampahnya. Nah, dan kita bisa juga dengan adanya aplikasi ojek sampah ini, kita juga bisa sosialisasi terhadap masyarakat. Nanti mereka bisa memisahkan sampah yang layak di daur ulang dan ada yang tidak layak. Ada yang layak dibuang di TPA. Itu yang mengurangi tadi, Bang. Kayak sampah plastik bisa mereka pisahkan. Dan tujuan dari goals dari ojek sampahnya ini itu masyarakat tidak mengeluarkan duit saja, tapi masyarakat bisa menghasilkan duit. Kayak sampah plastik dari aplikasi yang bayar ke masyarakat. Kayak sampah yang tidak bisa dipakai, tidak bisa didaur ulang, itu baru. Misal 1 kali pick up itu kayak 2.000. Iya. Kebayang sih gimana ini alurnya ya. Iya. Dan kita lihat sekarang setiap masyarakat, setiap rumah
itu memiliki namanya gadget smartphone. Ya. Dan kenapa tidak kita manfaatkan teknologi yang ada pada masa sekarang dengan kolaborasi dengan masalah yang sampah tadi, Bang. Ya, menarik. Karena tahu teman-teman yang menonton ini, teman-teman Biar Fun Podcast yang menonton podcast saya ini bisa diajak kolaborasi sama Iqbal untuk Siap. mengemban pengembangan ini ya, aplikasi ojek sampah tadi. Namanya udah ada? Belum lah, Bang. Belum ya? Lagi nyari nama yang menarik. Ya, mungkin bisa ada usulan nih dari teman-teman, bisa rekomen di sini juga. Boleh. Oke. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan lagi nggak untuk masyarakat sekitar atau buat pemerintahan yang menangani permasalahan sampah ini ke sini, ke teman-teman Biar Fun Podcast? Untuk pesan Ya. untuk pemerintah yang perlu yang kita ketahui itu tentang sampah, pemerintah telah menyediakan saat ada motor yang kayak motor gajah tuh. Apa Oke, motor gajah tuh? yang ada bak belakangnya itu. Oh ya. Itu udah difasilitasi ke setiap desa masing-masing ada sungai penuh. Nah, Oke. pesan saya setiap desa manfaatkanlah. Jangan motor itu terparkir dan akhirnya rusak. Itu solusi dari pemerintah kita udah cukup baik. Itu ngebantu untuk masuk ke dalam pelosok-pelosok yang terpencil. Nggak bisa terjamah oleh truk yang berasal dari LH tadi. Oke. Nah, kalau seandainya tidak jalan, itu motor kasih ke pemuda. Pasti ada pemuda yang peduli terhadap sampah. Dan kebanyakan motor itu tidak beroperasi. Motor itu terparkir dan masyarakat yang ke motor itu. Seharusnya pemerintah jalan kan, harus ada tim jalan setiap pagi atau ada waktu kan. Ya. Baru insya Allah masalah orang yang buang sampah di sungai itu nggak ada lagi. Faktor orang buang sampah ke sungai karena mereka nggak ada punya tempat untuk buang sampah. Iya. Dan nggak ada orang yang ngejemput untuk buang sampah seperti truk tadi. Soalnya jalan akses masuk ke sana itu sempit. Nah, keadaannya dengan itu nggak ada yang buang ke sungai. Sampah yang nggak ada terbuang di sungai dan masalah banjir tadi terselesaikan, sampah kita bersih di sungai dan sungai kita bisa menghirup udara segar. Dan yang kita ketahui sungai penuh Kerinci ini adalah ada semuanya itu sekepal tanah surga lah. Ya. Jangan kita kotori surganya itu dengan sampah kita. Nah, dan untuk kawan-kawan yang mau gabung dengan bisa dikatakanlah komunitas saya, nanti komentar bisa kita komunikasi. Komunitas apa? Adanya ojek sampah tadi, Bang. Oh, komunitas ojek. Oh, maksudnya yang ingin gabung ke yang sepaham lah. Oke, yang ingin gabung ke pengembangan aplikasi tadi ya. Bisa kontak Iqbal gitu ya. Mungkin bisa komen juga di podcastnya Biar Fun nih di kolom komentar. Ya gitu sih Iqbal. Semoga niat mulia kita untuk membasmi sampah, setidaknya meminimalisir sampah yang ada di Kota Sungai Penuh ini bisa terrealisasikan, mengingat Kota Sungai Penuh ini yang info yang disampaikan sama Pak Hendra Gustomi juga, Bang Hendra, itu sangat-sangat urgent. Dan LH pun juga merasakan hal seperti itu. Kita tahu posisi pemerintah saat ini, baik itu di sisi LH ya, kita bicara LH ya, sangat berupaya, sangat-sangat keras nih, berupaya untuk meminimalisir sampah yang ada di sini. Sedangkan masyarakat taunya menjudge nih, LH seperti ini, LH seperti ini. Saya tahu kerjaan LH itu seperti apa. Walaupun saya bukan bagian LH ya, tapi ya emang saya tahu kerjaannya seperti apa. Kemarin juga sempat ngobrol rapat, sharing sama ya dinas LH itu tadi dan komunitas kami, komunitas peduli sampah ini. Ya kita tahu kerjaannya seperti apa.
Itu sih. Jadi kita sebagai masyarakat ini jangan hanya cuma berbicara dan mengkritik. Iya. Kalau saya punya prinsip bang, Gimana? kemarin tuh tentang sampah. Kalau saya nggak bisa memecah masalah sampah, setidaknya saya mengurangi, Oke. minimalisir sampah. Oke. Eh, kita kota kecil, sedangkan di Jambi itu kota Jambi lah, atau ya kota Jambi itu kota besar, Iya. lebih besar di Sungai Penuh. Iya. Kenapa mereka bisa meminimalisir sampah dengan tidak menggunakan plastik, seperti mereka belanja di Indomaret tidak dikasih plastik? Kenapa di Sungai Penuh tidak diterapkan kayak gitu? Iya. Kadang yang bikin sampah numpuk itu plastik. Ini ada plastik, belanja ini dikasih plastik, belanja ini dikasih plastik. Jadi sampahnya numpuk. Sebenarnya sampah pemakaian kita sehari-hari itu sedikit bang. Bisa terbayang di kita bang. Sampah pemakaian kita sehari-hari nih, kayak orang tua kita masak itu berapa persen jadi sampah itu. Iya. Kayak isi perut ikan, potongan-potongan sayur. Iya. Itu bisa didaur ulang. Yang bikin sampah numpuk itu adalah plastik. Dan ini jadi PR bersama juga. Iya. Oke. Ya itulah teman-teman Biar Paham Podcast. Iqbal, orang yang berani speak up masalah sampah yang ada di hamparan Rawang. Kita tahu efek yang saat ini mungkin belum terselesaikan juga ya. Banjir yang ada di hamparan Rawang itu tadi diakibatkan salah satunya yaitu tadi dari penumpukan sampah yang ada di daerah yang disebutkan tadi. Iya. Saya lupa. Di air sempit namanya. Air sempit tadi teman-teman. Jadi ya mohon kesadaran bersama juga. Kalau mau ikut ke komunitas ini Boleh. bersedia ya. Bersedia. Oke, nanti kita hubungi ketua komunitas ini dan juga Pak Kadis LH. Siap bang. Oke, itu dia Iqbal, pemuda Rawang yang berani speak up untuk keberlangsungan hidupnya hamparan Rawang. Untuk hamparan dan Sungai Penuh. Untuk hamparan dan Sungai Penuh. ya. Oke, thank you. Terima kasih ya. Sama-sama bang.